Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah sukacita di sorga itulah yang menjadi sukacita saudara? Tuhan menghendaki saudara memiliki hati seperti hati Tuhan. Ketika Tuhan senang, kita sebagai anak-anaknya, Tuhan rindukan, kita pun menjadi senang. Dan apa yang membuat hati Tuhan berduka cita, itu juga yang kita duka citakan dalam hidup kita. Itulah kehidupan daripada orang-orang percaya yang mengenal isi hati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang menjadi kesan di dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata menuai? Tentu pertama-tama itu terkait dengan peristiwa agraris, bukan? Namun secara spirit, itu adanya kegirangan. Karena penuaian di dalam pengertian jerih lelah itu ada hasilnya. Saudara pasti pernah mendengar kata penuaian dalam pengertian rohani, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan melalui pemberitaan Injil dari orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi kesan di dalam hati saudara ketika saudara diminta untuk menuai? Bagaimana jikalau kalimatnya seperti ini? Mari kita menuai jiwa-jiwa dengan memberitakan Injil. Saudara, adakah spirit kegirangan di dalam hati kita ketika kita diminta melakukan penuaian? Atau dengan spirit yang berbeda? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan 7 minggu setelah Paskah merupakan perayaan hasil panen raya, dan umat Tuhan wajib membawa korban syukur kepada Tuhan atas berkat penuaian mereka. Semua Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel menginsyafi bahwa kehidupan mereka itu dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi umat yang bersuka cita di dalam Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, 7 minggu itu adalah Pentakosta. Bagaimana Pentakosta yang biasa kita rayakan sebagai orang percaya memberikan dampak di dalam kehidupan Kristiani kita? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, dari hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu merupakan masa penuaian jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus dan pemberitaan Injil orang percaya. Marilah, di masa ini kita melakukan penuaian dengan memberitakan Injil dengan sukacita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu,
sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, orang Israel adalah orang-orang yang hidup dari hasil agraris, yaitu orang-orang yang bercocok tanam. Oleh karena itu, penghitungan berkat Tuhan seringkali dilihat daripada hasil panen. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian ini, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel setelah Paskah, di dalam 7 minggu ke depan, maka mereka harus merayakan hari raya 7 minggu, yaitu hari raya panen bagi orang-orang Israel. Pada saat itu, mereka bersuka cita karena apa yang mereka kerjakan, jerih lelah mereka itu tidak sia-sia. Mereka bisa menikmatinya. Dan pada saat itu, Tuhan mengingatkan dengan perayaan 7 minggu bahwa sebetulnya Tuhan yang memelihara hidup mereka, yang memberkati hidup mereka. Mereka harus bergantung kepada Tuhan. Mereka harus bersuka cita di hadapan Tuhan ketika merayakan hari raya 7 minggu. Saudara, hari raya 7 minggu itu disebut dalam bahasa Yunani adalah Pentakosta. Dan saudara, apa yang dilakukan pada perjanjian lama dengan hari raya 7 minggu, maka penggenapannya adalah pada hari raya Pentakosta. Oleh karena itu, pada hari raya Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang Israel, khususnya laki-laki, banyak sedang berkumpul di Yerusalem karena mereka bersama-sama sedang merayakan hari raya Paskah dan dilanjutkan terus-menerus sampai dengan hari raya Pentakosta. Oleh karena itu, saudara, peristiwa dicurahkannya Roh Kudus, saudara, disaksikan oleh banyak orang-orang Israel dari penjuru tanah Israel, bahkan orang-orang proselit yang menyaksikan akan turunnya Roh Kudus. Saudara, semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Sebagaimana kita tahu, peristiwa Jumat Agung ketika Kristus mati di kayu salib, itu pun disaksikan oleh orang Israel yang datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sehingga peristiwa itu adalah peristiwa yang disaksikan oleh sekian banyak orang. Saudara, Pentakosta dengan pencurahan Roh Kudus itu digambarkan sebagai hari penuaian. Dan itu terjadi ketika Rasul Petrus berkhotbah pada saat itu ketika orang-orang di sana mencibir atau mensalahartikan peristiwa turunnya Roh Kudus, maka melalui khotbah penginjilan daripada Simon Petrus, maka di sana kita tahu ada 3.000 orang dituai, yaitu 3.000 orang itu diselamatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta atau perayaan Pentakosta oleh orang Yahudi menggambarkan akan pemeliharaan Tuhan bagi umat Tuhan. Jikalau Tuhan tidak pelihara, mereka akan binasa. Dan Pentakosta ketika digenapi dengan curahan Roh Kudus, itu merupakan karya penuaian. Jikalau Tuhan tidak menuainya, jikalau Tuhan tidak memeliharanya, maka manusia itu binasa. Pentakosta menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan kehidupan, yaitu kehidupan rohani melalui Roh Kudus, namun Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita di dalam Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam kita sampai kita memperoleh keselamatan secara utuh di dalam kemuliaan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara, Pentakosta menjadi sebuah sukacita yang sangat besar bagi orang-orang percaya, karena orang-orang percaya mengalami buah Roh Kudus yang Tuhan berikan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Namun pada saat yang sama, kita menjadi orang-orang bersukacita karena ada panggilan Tuhan untuk melakukan penuaian jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Dan kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menuainya melalui pemberitaan Injil.
Saudara, biarlah kita memiliki semangat yang sama sebagaimana semangat orang-orang Israel ketika mereka melakukan perayaan 7 minggu itu, di mana mereka bisa melihat penuaian raya yang besar itu dan mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, ketika kita memberitakan kabar baik, jangan lupa kita sedang melaksanakan penuaian melalui pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan. Sehingga ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan sukacita, kita melakukannya dengan sukarela, kita melakukannya dengan antusias. Saudara, mari, karena kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita, yang bekerja dengan kuasanya, dengan berkatnya, sehingga kita dimampukan untuk boleh menuai jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan melalui pemberitaan Injil. Mari kita lakukan dengan sukacita untuk kita bawa sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bagaimana perjanjian lama memberikan nubuatan atau gambaran apa yang akan terjadi pada zaman akhir ini, di mana kami sebagai orang percaya bukan semata-mata melakukan penuaian lahiriah, tetapi ada penuaian secara rohani dengan pekerjaan Roh Kudus, di mana kami boleh menuai bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena berkat Roh Kudus yang dicurahkan, yang bekerja di dalam hati orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami adalah sebagai orang-orang yang menuai dan mengalami sukacita Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan semangat dalam hati kami, sukacita dalam hati kami, di dalam kami memberitakan kabar baik Tuhan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.